tidak diterjemahkan oleh bahasa lisan. No, ada sebagian ada yang bisa diungkapkan, ada yang tidak bisa diungkapkan. Gimana rasanya kamu? Wah, susah diungkapkan. Susah diungkapkan. Nah, ini kan saking tidak mampu, kemampuan lisan ini terbatas. Ucapan kalam yang sebenar-benarnya itu ada di dalam hati. Lisan itu sekedar membantu mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Dan itu maka tidak semua bahasa hati itu mampu diungkapkan. Nah, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal kalami dalila. Atau alal fuadi, riwayat lain alal fuadi dalila. Ini oleh bahasa ini ramai sekali, menjadi lisan ini menjadi ramai sekali. Ada diskusi, muncul berbagai diskusi, muncul berbagai macam bahasa. Cuma modal lidah aja tuh kan. Orang Inggris bicara dengan bahasa yang beda dengan kita, orang Indonesia. Sesama orang Indonesia aja bicaranya beda-beda. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Madura, macam-macam. Ini semuanya menjadi bahan keilmuan semua. Jadi lisan itu mengandung berbagai macam seni pengetahuan. Belum lagi pengetahuan tentang kuliner, macam-macam kuliner. Kulinernya orang Sunda gimana, orang Jawa gimana, orang Madura gimana, orang Bali gimana. Ini ramai sekali ilmu yang dimunculkan, seni yang dimunculkan oleh lidah. Dia bisa, lisan itu mengungkapkan apa yang dalam hati dan pikiran. Wa yakshifu, lan membuka apa lisan atau wa yukshafu ya. Wa yukshafu, lan diungkap anhu saking ikilah qalb sitruhu, apa tutup-tutupe insan. Tutup-tutupnya ini bisa dibuka oleh sebab lisan. Alladzi arsala, kang melepaskan opo lisan hu ing ikilah ma, wa atlaqa, lan mengucapkan opo lisan bil haqi, kelawan kebenaran, makulahu ing ucapane lisan, wa afsaha, lan menyatakan opo lisan bisyukri, kelawan syukur, amma saking nikmat aula kang maringi sapa Allahu ing insan, wa khawalalan menganugerahkan sapa Allahu ing insan, bayane min ilmin saking ilmu hasola kang menghasilkan sapa insan hu ing ilmin, wa nataqa, lan ngucapaken sapa insan sahlahu ing gampange lisan, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu wa yujilluh, alladzi akrama kang mulia akan sapa Allahu ing rasul, wa yujillu lan ngagungaken sapa Allahu ing rasul, wa nabiyyuhu, lan kanjeng nabi iku nabi Allah, alladzi arsala kang mengirim mengutus sapa Allahu ing nabi, bi kitabin kelawan gawa kitab, anzala kang nurunaken sapa Allahu ing kitab, wa asmalan ngluhuraken sapa Allah fadlahu ing keutamaane kanjeng nabi, wa bayyana lan menjelaskan sapa Allah gamblangaken subulahu ing pira-pira dalane kanjeng nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi, wa man lan wong qablahu kang ing dalam sedurunge kanjeng nabi, maka bara selagine masih bertakbir Allah ing Gusti Allah abdun sapa menungso, wa halalan bertauhid sapa abdun hu ing Allah, amma ba'du fa inna lisana min ni'amillahil azimah wa lataifi sun'ihil gharibah, fa innahu saghirun jirmuhu wa azimun ta'atuhu wa jurmuh, fa inna lisana setuhune lisan iku min ni'amillahi, iku setengah saking pira-pira nikmat Allah al azimati kang gedean, wala taifi sun'ihi, lan pira-pira kelembutan ciptaan Allah al gharibah yang aneh tuh. Aneh, satu lisan berbagai macam bahasa,
ribuan, entah sampai berapa jumlah bahasa sedunia ini. Kalau kucing, ya kucing orang Sunda sama kucing orang Inggris sama aja. Lidahnya, bahasanya cuma gitu-gitu doang. Nah, sama sebut kucing di Afrika, di Eropa, Amerika sama aja. Lisan itu sahirun fa innahu karena setuhune lisan. Sahirun iku cilik. Perkara kang cilik jirmuhu apa fisiknya. Apa bentuknya ikilah lisan. Nah, bentuknya kecil aja sih lisan tuh, tapi azimun tapi gedean. Ta'atuhu apa ta'ate insan tuh. Itu bisa memunculkan kebaikan luar biasa, tapi juga sekaligus wajurmuhu lan dosae lisan. Dosanya pun gedean sekali. Dosanya gedean sekali. Orang sekarang seringkali tidak sadar. Mungkin bertanya-tanya, apa sih dosanya lisan itu? Sampai ada riwayat bahwa manusia itu dijatuhkan di neraka itu oleh sebab lisannya. Apa sih salahnya lisan? Salahnya lisan itu apa sih? Melukai juga tidak, membunuh juga tidak. Ya, pikirnya orang itu kan begitu. Cuma sekedar omongan aja kok bisa menimbulkan perang, menjadi konflik, menjadi suatu sudah tidak henti-hentinya oleh sebab lisan ini. Ini luar biasa. Jadi kadang kesalahan manusia itu dianggap sepele. Maka ini bahayanya dosa orang bodoh ini gini. Dosanya bodoh ini gitu. Seringkali tidak menyadari kebodohan itu, seringkali tidak menyadari bahwa hal-hal yang sepele itu bisa menimbulkan petaka yang luar biasa. Bisa menimbulkan petaka yang luar biasa. Maka kadang-kadang kita ngerasa aneh kan, apa sih dosanya kekufuran? Kok cuma sekedar gitu aja masuk nerakanya selama-lamanya? Loh, kadang-kadang dianggapnya sepele. Cuma gitu-gitu doang kok apa sih? Nah, ini dosanya kebodohan. Maka hal-hal yang sepele itu seringkali menimbulkan petaka yang luar biasa. Misalkan di kapal ada orang ceroboh kan, main api kek apa kek, main kecerobohan, akhirnya bikin kapal menjadi bolong. Kapal menjadi bolong akibat kecerobohan manusia. Yang dirugikan siapa? Ya mending kalau dia sendiri yang tenggelam, menenggelamkan semua penumpang kapal. Kan begitu. Orang karena bodohnya, dia sembarangan aja buang puntung rokok di hutan. Ini cuma puntung kecil aja kok. Ini kan akibat kebodohannya. Yang terjadi gimana? Entah kalau yang kebakaran cuma rumah dia sendiri. Yang kebakaran hutan, paru-paru dunia. Nah ini kan. Ini akibat bodohnya manusia. Ya bodoh ya ambisi, maka bodoh itu termasuk dosa besar. Dalam kitab-kitab tasawuf, termasuk dosa besar itu adalah bodoh. Maka kita tidak boleh ridho dengan kebodohan. Sebisa-bisanya kita lari, meskipun ya tidak jauh-jauh amat, tapi ada usaha untuk kabur dari kebodohan, itu ada usaha. Apa salahnya sih kita mengeruk gunung, kita pancarasin aja bikin jadi ditambang kek, dijadikan semen kek, apa kek. Karena dia bodoh tentang sistem ekosistem, karena dia bodoh tentang alam, ekologi, dia akhirnya yang penting jadi duit. Itu yang penting jadi duit, menguntungkan dirinya. Ini akibat bodohnya. Entah kalau yang rugi cuma dia seorang, kalau yang dirugikan ternyata banyak orang. Kan begitu yang terjadi. Maka kita seenak-enakan naik motor tuh seharusnya banyak istighfar juga. Harus banyak kompensasinya.
Kita naik motor, kendaraan motor tuh, aduh, mobil kayak apa kayak. Kita naik mobil sendirian, itu kan bikin sesek jalan. Ya kan, bikin akhirnya orang yang lewat itu kan susah kan. Padahal itu jalan milik umum, siapapun boleh lewat. Entah kalau yang naik mobil itu maka ada istilahnya 3 in 1 gitu kan. Kalau tidak 3 orang janganlah naik mobil. Itu kan begitu. Jadi terlalu banyak sesuatu yang mesti kita istighfari. Terlalu banyak yang mesti kita istighfari. Kita naik motor pun seharusnya harus sering-sering istighfar. Astagfirullahaladzim, saya turut menyumbang polusi. Entah ya, jangan-jangan di pinggir jalan itu ada rumahnya orang yang lagi sakit. Ada anak kecil, akhirnya paru-parunya terganggu, saya ikut menyumbang. Nah ini, saya ikut menyumbang. Hal-hal yang sepele inilah manusia seringkali tidak sadar. Dari hal-hal sepele inilah manusia tidak sadar. Nah, maka entah kafaratnya seperti apa ya, sering-sering istighfar itu. Nah, termasuk bahayanya lisan. Perkaranya sepele tapi dampaknya luar biasa. Maka sering tidak heran kadang akibat lisan ini manusia sampai masuk neraka. Idzla yastabinu karena ora dadi jelas al kufru apa kekufuran wal imanu lan keimanan illa bi syahadati lisani angin kelawan kesaksian lisan wahuma utawi iman dan kufur ghayatut taati iku puncak ketaatan wal isyani lan kemaksiatan. Summa innahu nulis setuhune kelakuan kemudian urusannya ma min maujudin ora ono utawi perkara kang wujud au makdumin atawa ora wujud sesuatu yang wujud ataupun yang tidak khaliqin kang mencipta au makhluqin atau yang dicipta mutakhayyalin kang bisa dihayal-hayal kang dihayal-hayal itu artinya tidak ada au maklumin atau kang wis jelas maznunin kang dinyono-nyono yang diduga-duga au mauhumin atau dicekro-cekro sesuatu yang berbau ilusi atau yang diyakini illa walisanu angin hale utawi lisan ya tanawalu iku mencakup menjangkau apa lisan hu ing kabehane perkara mau yang wujud yang tidak wujud apapun dibicarakan oleh lisan wa ya ta'arradulan menyinggung-nyinggung apa lisan lahu maring iki perkara bi isbatin kalawan mempositifkan au nafin atau menegatifkan fa inna kullama karena setuhune saben-saben objek karena setiap objek ya tanawalu kang mencakup menjangkau hu ing ma'al ilmu apa ilmu yu'ribu iku bisa ngungkapaken bisa mengungkapkan anhu saking ma'al lisanu apa lisan ima bihaqqin anakalai kelawan benar au batilin atau kelawan batil semua berkata-kata lisan tidak pernah istirahat terus saja bicara wala syai'alan ora ono suwiji-wiji iku maujud ilawal ilmu angin hale utawi ilmu mutanawilun iku menjangkau lahu maring syai' wa hadhihi utawi iki khasiyatun iku satu khasiat semua ada istilah terminologinya sendiri-sendiri kamus tentang biologi ada kamus khusus kedokteran ada khusus teknologi ada. Kamus taunya bahasa Inggris gitu aja sama Arab. Kamus bukan sekedar bahasa Inggris atau Arab, bukan tentang bahasa asing saja. Termasuk terminologi tentang ilmu pengetahuan, modern science dengan classical science itu juga beda. Khasiyatun iku satu khasiat la tujadukan ora ditemukan apa khasiat ora ditemukan visa iril a'dha'i ing dalam sekarine pira-pira anggota badan fa innal aina karena setuhune mata ingki la tasilu iku ora mencakup ora menjangkau apa ain ora menjangkau ila ghairil alwani maring liyane pira-pira warna
waswari lan piro-piro rupa. Jangkauan lisan, jangkauan mata adalah mengenai warna dan rupa. Loh, selain itu tidak terjangkau. Padahal objek sesuatu itu bukan hanya yang terlihat, yang tidak terlihat pun sebenarnya ada. Yang tidak terlihat pun sebenarnya ada. Apalagi tanpa bantuan mikroskop, kan? Kita nggak tahu ada kuman, ada virus, nggak tahu di mana sih virus corona, nggak ada. Saya ke kanan ke kiri juga nggak ada, ke atas ke bawah nggak ada. Inilah keterbatasan mata. Inilah keterbatasan mata. Tanpa bantuan teleskop, nah manusia nggak tahu di sana ada planet-planet. Kapan dia tahu ada planet Saturnus yang indah dengan cincinnya yang melingkar? Nggak bisa. Manusia tak hanya dengan matanya sendiri susah, nggak bisa. La tasilu ila ghairil alwani waswar wal adhana lan setuhune piro-piro kuping telinga la tasilu iku ora menjangkau opo adhan ila ghairil aswati maring seliyane piro-piro suara. Hanya telinga dunianya hanya dunia suara. Dunia rupa tidak terjangkau oleh telinga. Wal yadalan setuhune tangan latasilu iku ora menjangkau opo yad. Tangan tidaklah menjangkau ila ghairil ajsami maring seliyane piro-piro jisim. Hanya fisik-fisik, yang non fisik tidak terjangkau. Wa kadzalan iku kaya mengkono tangan telinga sairo aqdai utawi sekarine piro-piro organ tubuh. Walisanu hale utawi lisan. Sedangkan lisan itu rahbul midani iku luas wilayahnya, luas medannya. Laisa ora ono iku lahu kaduwe lisan maradun opo ditolak, tidak bisa ditolak. Wala limajali hilan ora iku kaduwe jangkauan lisan, ora ono muntahan opo batas, wahadun lan tanpa batas, sudah apapun dibicarakan. Wa fil khairi lan ing dalam kebagusan majalun lan iku ing dalam kebagusan majalun utawi celah rohbun kang lebar. Walahu lan iku kaduwe lisan lahu lan iku kaduwe lisan fil khair majalun rohbun. Walahu khabare ning lahu. Walahu lan iku kaduwe lisan fi syarri ing dalam kejahatan, keburukan. Zailun utawi embel-embel sahbun kang sampai diseret-seret, sampai menjuntai kemana-mana. Faman utawi sapa wonge atlaqo iku melepaskan sapa insan azbata lisani ing manisnya lisan, ing sejuknya lisan. Wa ahmalalan mengabaikan ngangguraken sapa manhu ing lisan. Murhal inani hale lepas kendaliye, ngelembreh kendalinya, kendor. Murhal ina anani hale kendor kendalinya, ngelembreh, kendor, lepas. Tidak terkontrol lidahnya tidak terkontrol. Salaka moko ngambah bihi kalawan man asyaitonu sapa setan, maka orang itu dibawa oleh setan fi kulli midanin ing dalam saben-saben wilayah. Wasaqalan menggiring sapa setan hu ing man ila syafa jurufin harin, ila syafa jurufin maring tepian, maring pinggiran jurang, maring mulut pinggiran jurang harin kang lugrug yang longsor, yang berpotensi longsor. Orang yang berdiri di tepian jurang yang potensi longsornya tinggi, yaitu kan membahayakan. Ila ayat turro maring yento mendesak opo ikilah setan hu ing man didesak ilal bawari maring kerusakan. Wala yukibu lan ora nungkebaken annasa ing menungso finari ing dalem neraka. Ala manakhirihim ing atase pira-pira guluwe nas
apa illa hasaidu alsinatihim angin piro-piro jebakan jebakan piro-piro lisane nas tuh buruan-buruane lisan-lisane nas. Manusia terjebak jatuh ke dalam neraka itu oleh sebab lisan mereka. Walayan julan ora selamat min syarri lisani saking alone lisan ilaman sopo angin wong qayyada kang mengikat sopo man. Mengikat maksudnya mengontrol hu ing lisan, dikontrol bilijami syar'i kelawan kendali syariat. Falayutliku maka orang melepaskan, orang nguculaken sopo man hu ing lisan illa fima angin ing dalam urusan yang fa'u kang berguna opo mahu ing insan fit dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Ada orang yang kontrolnya begitu tinggi kuat terhadap lisan, wa yakufu lan mencegah menyetop sapa wong hu ing lisan an kulli ma saking saben-saben perkara yukhsha kang dikhawatirkan wa ilatuhu apa dampak buruknya, gejolaknya mah fi ajilihi ing dalam dunyae wong wa ajilihi lan akhirate wong. Wa ilmu ma sedangkan utawi ilmuwe omongan, ilmu tentang bicara yuhmadu kang dipuji fihi ing dalem mah dipuji itlaqul lisani apa melepaskan lisan au yudhammu atau dicela apa lisan. Ilmu tentang bagaimana seharusnya lisan itu bicara, bagaimana seharusnya lisan itu diam. Tidak selamanya diam itu bagus. Sesekali bicara itu wajib. Maka ayat-ayat Quran itu ada yang berkata qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau disuruh qul ya kita mesti ngomong. Kalau tidak ngomong itu tidak baik. Kalau tidak ngomong, kalau tidak bicara tidak baik. Tapi ada kalanya tidak usah dibicarakan. Ada kalanya tidak usah dibicarakan di sembarangan tempat. Misalkan inna dina indallahil Islam, tidak ada kata-kata qulnya. Kalau surat qul ya ayyuhal kafirun, ada qul. Beda kan? Jadi kenapa kalau inna dina indallahil Islam tidak didahului qul? Ya udah simpan aja untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri. Tidak usah disampaikan ke luar kalangan kita, nanti bisa menimbulkan fitnah. Inna dina indallahil Islam. Ya udah simpan di masing-masing hati kita, pikiran kita, keyakinan kita. Satu komunitas, satu sahabat, satu saudara, kita pegang itu inna dina indallahil Islam. Tidak ada kata-kata qul. Itu artinya apa? Berpotensi. Kalau dinyatakan di sembarangan tempat bisa berpotensi menimbulkan perpecahan. Tapi kalau ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Bicara tentang digoda untuk nyembah ke sana kemari, ibadah di sana di sini. Itu ada qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Kalau kita diserang, kita bicara qul. Awas, ayat Quran tuh bukan sembarangan tuh. Ada kalanya bicara itu memang harus, ada kalanya kita tidak usah bicara kemana-mana. Sudah, itu aja. Itu. Mana ini? Jadi tidak selamanya diam itu bagus, tidak selamanya bicara itu pun bagus. Ada kalanya kita mesti diam.
ada kalanya kita mesti diam. Ghamidun iku susah, jeruk. Azizun tur ya langka, susah. Wal amalu utawi amal bimuktadahu kelawan sasarane ikilah mayuh madu iku alaman ing atase wong arafa kang weruh sapa manhu ing al amal bimuktadahu sakilun iku berat asirun kang angel. Lidah harus menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran, prakteknya jauh lebih berat lagi. Wa aqsal aqdai utawi paling angele piro-piro anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh yang susah dikontrol, alal insani ing atase menungso alisanu iku adalah lisan. Ya dia nggak modal sih. Orang bicara itu kan nggak pakai tenaga kan, nggak usah pakai modal kan, seenaknya aja. Fa innahu karena setuhune kelakuan. Kalaupun ada capek ngomong itu kalau udah berjam-jam baru capek, ya udahlah, baru berhenti. Ya dibandingkan kerja tangan, kerja kaki itu kan capek. Yang paling gampang ya kerja lidah. Kerja akal pikiran aja capek. Kerja akal pikiran susah, capek. Tapi kalau sekedar ngomong paling gampang. Semua merasa bisa bicara. Fa innahu karena setuhune kelakuan iku la ta'aba iku ora ono kangelan iku maujud fi itlaqihi ing dalam melepaskan lisan. Wala mu'nata ora ana biaya iku maujud fi tahrikihi. Ora ana biaya ing dalam menggerakkan lisan. Enggak ada biaya yang mesti digunakan tuh. Wa qad tasahala. Lan teman-teman gegampang sapa al khalqu sapa menungso gegampang fil ihtirasi ing dalam masalah jaga diri an afatihi saking piro-piro bahaya lisan wa hawa ilihilan piro-piro gejolake lisan wal hadari lan gegampang saking waspada min masaidihi saking piro-piro perangkapnya lisan wahaba ilihilan ya piro-piro perangkap, piro-piro tali perangkap lisan. Wa innahu lan setuhune lisan a'zamu alati syaitani iku paling gedene alati setan. Setan menggunakan lisan fistihwa il insani ing dalam dadi akan menyimpangi menungso untuk menyesatkan, menyimpangkan manusia. Wa nahnu hale utawi ingsun Imam Ghazali bitaufiqillahi kelawan taufik saking Allah wa husni tadbirihi lan baguse program Allah. Kita ini nufassilu iku merinci sapa kita majami'a afatil lisani ing piro-piro globale bahaya-bahaya lisan. Wal hadar wa innahu wa nahnu bi taufiqillah wa husni tadbirihi nufassilu iku merinci sapa kita majami'a afatil lisani ing pira-pira globale bahaya-bahaya lisan. Wa nadzkuru lan menjelaskan sapa ingsun ha ing afatil lisan wahidatan hale siji lan siji. Satu persatu aku jelaskan bahaya-bahaya lisan. Bi hududiha kelawan pira-pira batase ikilah afatil lisan. Wa asbabi halan piro-piro sababnya afatil lisan wa huwa iliha piro-piro gejolake afatil lisan. Setelah aku rinci tentang bahaya-bahaya lisan, solusinya gimana? Kan harus ada solusi. Wa nu'arifulan aweh weruh sapa ingsun tariqal ihtirazi ing cara menjaga diri anha saking afatil lisan. Wa nuridu wallahu a'lam bishawab.